Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eria dengan teman saya Arisa, perwakilan dari kelompok 5 kelas 4A Farmasi, ingin mempresentasikan tentang hormon korteks ginjal. Hormon korteks ginjal adalah hormon yang dihasilkan atau diproduksi dari kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal itu adalah dua kelenjar yang terpisah terletak di atas dua ginjal, ginjal kanan maupun ginjal kiri. Di mana korteks kelenjar adrenal itu jika dilihat dari penampangnya itu terdapat tiga zona atau tiga bagian. Yang pertama itu zona glomerulosa, yaitu tempat sintesis aldosteron. Yang kedua ada zona fasciculata, yaitu tempat sintesis glukokortikoid. Yang ketiga ada zona reticularis, yaitu tempat sekresi androgen adrenal, juga glukokortikoid. Salah satu gangguan atau penyakit dari hormon korteks ginjal ialah Cushing syndrome. Cushing syndrome itu pertama kali ditemukan pada tahun 1932 oleh Harvey Cushing. Cushing syndrome ini adalah keadaan di mana kadar kortisol bebas di dalam darah itu meningkat, baik yang berasal dari eksogen maupun dari endogen. Selanjutnya itu ada etiologi dari Cushing syndrome. Nah, berdasarkan hormon adrenokortikotropik terhadap terjadinya hipersekresi kortikol, sindrom Cushing dibagi menjadi dua, yaitu tergantung ACTH atau ACTH dependent dan tidak tergantung ACTH atau ACTH independen. Nah, yang pertama itu ada ACTH dependent. Nah, di mana dia hipersekresi kortisol dipengaruhi oleh hipersekresi ACTH, dan ACTH dependent ini disebabkan oleh adenoma hipofisis dan sindrom ACTH ektopik. Nah, sindrom ACTH ektopik ini mengacu pada hipersekresi ACTH yang dihasilkan oleh tumor endokrin atau non-endokrin, misalnya pankreas, tiroid, atau paru-paru. Nah, pada tipe ACTH dependent ini ditemukan peninggian kadar hormon adrenokortikotropik dan kadar kortisol di dalam darah. Sedangkan ACTH independent ini di mana hipersekresi kortisol tidak dipengaruhi oleh hipersekresi ACTH. Nah, ACTH independent ini disebabkan oleh pemberian glukotikoid jangka panjang dalam dosis farmakologi atau iatrogenik, adenoma adrenal, dan karsinoma adrenal. Nah, di tipe ini ditemukan kadar kortisol di dalam darah, ada peningkatan kadar kortisol dalam darah sehingga kadar ACTH menurun karena dia mengalami penekanan. Selanjutnya itu ada prevalensi dari Cushing syndrome. Di Indonesia itu Cushing syndrome itu termasuk langka. Kami tidak menemukan laporan data atau laporan kasus adanya penyakit Cushing syndrome di Indonesia. Tapi kami menemukan penemuan kasus itu di Amerika, yaitu dengan jumlah 10 sampai 15 orang per sejuta penduduk setiap tahunnya. Kemudian ada di negara-negara Eropa, misalnya seperti Spanyol, Italia, dan Denmark. Kami menemukan ada 0,7 sampai 2,4 juta penduduk per tahunnya dia mengalami Cushing syndrome. Kemudian untuk prevalensi ACTH dependent itu kisaran 80 sampai 85%, di mana kasus paling banyak itu di ini ACTH dependent karena 80% itu disebabkan oleh adenoma hipofisis dan 20%-nya itu disebabkan oleh sindrom ACTH ektopik. Yang kedua itu ada ACTH, kemudian itu ada ACTH independen. Kami menemukan prevalensinya itu
kisaran 15-20%-nya. Simptom dari Cushing syndrome itu sendiri, yang pertama itu ada Buffalo hump, di mana di bagian bahu belakang itu seperti punuk karena terjadi penumpukan pada jaringan lemak. Yang kedua itu ada moon face, di mana pada bagian wajah ini akan membengkak dan sehingga wajahnya itu membentuk menjadi bulat. Terus yang ketiga ada abdominal red streak, di mana bentuknya itu seperti stretch mark, namun warnanya itu merah ataupun ungu. Kemudian ada patofisiologi dari Cushing syndrome. Patofisiologi Cushing syndrome ini yang pertama itu dimulai dari hipotalamus itu terus-menerus mensekresikan CRH, yaitu atau corticotropin releasing hormone. Kemudian CRH ini akan mensinyaling kelenjar hipofisis untuk mensekresikan ACTH. Jika CRH terus-menerus disekresikan, maka kadar ACTH yang dihasilkan pun akan meningkat. Kemudian si ACTH ini akan merangsang zona vasikulata pada korteks kelenjar adrenal untuk mengeluarkan hormon kortisol. Jika hormon kortisol itu berlebih, dia itu akan menyebabkan 4 kondisi. Yang pertama, hormon kortisol yang tinggi akan meningkatkan proses katabolisme protein, sehingga protein yang ada di jaringan tubuh itu akan berkurang jumlahnya. Salah satu contohnya di kulit, jika di dalam jaringan kulit itu kekurangan kadar protein, maka kulit itu menjadi tipis, mudah memar, timbul stri, seperti stretch mark, terus kalau pada otot terjadi atrofi otot, pada tulang terjadi osteoporosis. Kondisi yang kedua itu yaitu kalau hormon kortisolnya itu tinggi, maka dapat meningkatkan kerja enzim lipolisis dan gluconeogenesis, di mana jika enzim ini terus bekerja akan terjadi hiperlipidemia dan hiperkolesterolmia serta hiperglikemia. Kondisi yang ketiga itu dapat menyebabkan gangguan euforia, insomnia, dan emosi. Kondisi yang terakhir yaitu hormon kortisol yang tinggi akan menyebabkan hipertensi karena struktur dari hormon kortisol ini mirip dengan aldosteron, sehingga nanti hormon kortisol ini dapat berikatan dengan reseptor aldosteron dan dapat meningkatkan sekresi angiotensinogen sehingga dapat menyebabkan tekanan darah yang tinggi. Untuk penanganan dari Cushing syndrome itu ada penanganan non-farmakologi terapi. Yang pertama itu ada pembedahan tumor, di mana pembedahan tumor ini merupakan pilihan untuk sindrom Cushing yang yaitu dengan pembedahan tumor pada kelenjar adrenal maupun kelenjar hipofisis atau yang ada di jaringan lainnya. Yang kedua ada iridiasi pituitari. Iridiasi pituitari ini adalah menggunakan radiasi dari sinar gamma dan implantasi radioaktif serta dalam sela tursika. Prosedur ini memberikan kesembuhan klinis pada kurang lebih 50% pasien dalam waktu 3-5 tahun. Terapi yang ketiga yaitu laparoskopi adrenalektomi, yaitu prosedur pilihan untuk adenoma adrenal unilateral atau jika radioterapi hipofisis gagal atau tidak bisa dilakukan. Selanjutnya, keduanya adalah farmakologi terapi untuk pengobatan Cushing syndrome. Yang pertama itu, di sini ada 4 golongan. Yang pertama itu golongan steroidogenesis inhibitor. Yang kedua itu ada adrenoliptic agent. Yang ketiga itu neuromodulator of ACTH release. Yang keempat itu ada glucocorticoid receptor blocking agent. Nah, yang pertama itu obatnya ada metirapon, ketoconazole, dan etomidate. Yang kedua itu adrenolitic agent itu ada mitotan. Yang ketiga neuromodulator of ACTH release ada ciproheptadin dan pasireotid. Yang keempat itu ada
glucocorticoid receptor blocking agent itu ada mifepriston. Selanjutnya ini yang pertama itu ada golongan steroidogenesis inhibitor, itu obatnya ada metirapon, di mana obat ini bekerja dengan menghambat 11 beta hidroksilase sehingga menghambat sintesis kortisol. Indikasinya dia untuk sindrom Cushing. Untuk kontraindikasinya dia peningkatan hormon androgenik dan mineralokortikoid yang mengakibatkan hipertensi, jerawat, dan hirsutisme. Untuk efek samping dari obat metirapon ini, dia bisa mual, muntah, vertigo, sakit kepala, pusing, ketidaknyamanan perut, dan ruam alergi. Dosis dan aturan pakainya yaitu 250 mg kapsul 4 kali 2 kapsul sehari. Selanjutnya ada ketoconazole. Kerja obat ketoconazole ini dia menghambat enzim sitokrom P450 termasuk 11 beta hidroksilase dan 17 alfa hidroksilase. Obat ini dapat digunakan dengan metirapon untuk mengurangi kadar kortisol yang optimal. Selain itu juga dia aksi anti-androgenik ketoconazole dapat mengimbangi potensi androgenik dan metirapon. Indikasinya dia itu sindrom Cushing dan antifungik. Untuk kontraindikasinya, dia menyebabkan ginekomastia dan hipogonadisme pada pria. Efek sampingnya peningkatan transminase hati yang reversibel, resiko hepatotoksisitas parah, ketidaknyamanan gastrointestinal, dan reaksi dermatologis. Dosis dan aturan pakainya dari ketoconazole itu 200 mg. Aturan pakainya itu 2 kali sehari. Selanjutnya ada etomidat. Mekanisme kerja obat ini adalah memblokir 11 beta hidroksilase atau sedikit pada 17 alfa hidroksilase yang menyebabkan penurunan sekresi kortisol, kortikosteron, dan aldosteron. Indikasi dari etomidat ini yaitu untuk induksi anestesi umum. Kontraindikasinya dia gangguan hereditas pada biosintesis HEM, neonatus, dan bayi sampai dengan usia 6 bulan. Kecuali indikasinya sangat dibutuhkan untuk pengobatan rawat inap. Efek samping dari etomidat itu menghambat biosintesis adrenokortikal steroid, pergerakan otot tanpa disadari atau miokloni, mual, muntah, batuk, singultus, dan shivering. Dosis dan aturan pakainya etomidat itu 0,3 mg per kilogram berat badan. Biasanya digunakan untuk sediaan 10 cc dengan 2 mg per cc-nya. Kemudian ada golongan adrenolitik agen. Obatnya itu ada mitotan. Mekanisme kerja obatnya itu dia menghambat pembentukan enzim 11 hidroksilase dari 11 dekokortisol dan 11 dekokortisosteron di dalam adrenal korteks sehingga dapat mengurangi sintesis kortisol dan kortikosteron. Indikasinya dia untuk kanker adrenokortikal dan kontraindikasinya untuk hipersensitivitas dan trauma berat atau shock. Efek samping dari mitotan ini itu pada pencernaan bisa mual, muntah, diare. Untuk neurologinya
dia menyebabkan kantuk, astenia. Sedangkan untuk metabolisme yaitu hiper. Dosis dan aturan pakainya untuk dosis awal yaitu 500 mg diminum pada malam hari dan dosis maksimalnya itu 3 sampai 4 gram per harinya. Selanjutnya ada golongan neuromodulators of ACTH release. Salah satu contohnya adalah ciproheptadin, di mana mekanisme dari obat ini ialah sebagai antagonis serotonin. Jika serotonin itu dihambat, maka pengeluaran hormon kortisol dan hormon CRH akan berkurang karena serotonin ialah neurotransmitter yang merangsang pengeluaran dari CRH. Indikasinya yaitu alergi, Cushing syndrome, dan kontraindikasinya yang pertama ada menimbulkan risiko mengantuk, napas melambat, atau kesulitan berpikir jika digunakan dengan obat tidur dan anti-ansietas. Yang kedua dapat menetralkan efek antidepresan fluoxetine. Efek samping dari ciproheptadin yaitu sedasi dan penambahan berat badan secara signifikan, kesulitan buang air kecil, masalah penglihatan, kegugupan, kantuk, pusing, dan mual. Dosis dan aturan pakai. Untuk dosis awal 2 mg untuk 4 kali sehari secara oral. Untuk dosis maksimum yaitu 8 mg 4 kali sehari secara oral. Obat yang kedua yaitu pasiretoid dengan mekanisme mengikat dan mengaktifkan reseptor somatostatin sehingga menghambat sekresi ACTH yang menyebabkan penurunan sekresi kortisol. Indikasi dari obat ini ialah menurunkan kadar ACTH akibat tumor di kelenjar hipofisis. Kontraindikasinya hiperglikemia. Efek sampingnya pun hiperglikemia. Dosis dan aturan pakai yaitu 750 sampai 2400 mikrogram per hari. Obat yang terakhir ialah dari golongan glukokortikoid receptor blocking agent, yaitu mifepriston. Mekanismenya yaitu memblokir aksi atau kerja dari kortisol pada tingkat jaringan tanpa menurunkan kadar kortisol serum secara bersamaan. Indikasinya untuk mengobati komplikasi akut Cushing syndrome, terutama psikosis yang diinduksi kortisol. Kontraindikasi dari obat ini yaitu pada wanita yang merencanakan kehamilan, kortisol dan level ACTH tetap tinggi dan tidak dapat digunakan untuk titrasi terapi. Efek samping dari mifepriston yaitu mual, sakit kepala, kelelahan, hipokalemia, artralgia, dan muntah. Dosis dan aturan pakainya 300 sampai 1.200 mg per hari. Ini pilihan treatment obat atau yang non-farmakologi dari penyebab penyakit Cushing syndrome. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.